Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita memasuki minggu keempat ya dari web kita dengan mata kuliah riset operasi. Materinya adalah linear programming dengan metode grafik. Nah, kita bahas dulu pengertian linear programming ya. Jadi secara sederhana ketika kita membayangkan ya, jika kita seandainya punya suatu usaha pempek ya, kita pengen nih naikin labanya atau naikin produksinya ya, tapi ternyata tenaga dan modal yang kita miliki adalah sedikit atau kurang ya. Nah, jadi dalam suatu konsep program linear ya, permasalahan-permasalahan seperti ini ya, dibuat suatu model matematis ya, kemudian untuk mendapatkan alternatif terbaik ya dari suatu penyelesaian, kemudian sehingga kita bisa memecahkan masalah tersebut. Jadi kenapa perlu digunakan model program linear ini ya, karena sebenarnya sumber-sumber organisasi itu adalah terbatas. Sama kayak tadi ketika kita pengen naikin laba, ternyata keterbatasan kita itu ada pada modal dan tenaga kerjanya. Nah, itu bisa kita tentukan suatu model ya, sehingga kita bisa dapat mendapatkan solusi dari permasalahan kita tadi. Nah, terminologi umum dari suatu model program linear ini ada 4 ya. Dalam suatu model program linear ya, itu pasti ada fungsi tujuan, yaitu maksimisasi atau minimisasi. Maksimisasi laba, maksimisasi penjualan, maksimisasi produksi, atau minimisasi biaya, minimisasi waktu pengerjaan, dan lain-lain. Kemudian ada fungsi-fungsi batasan ya. Batasan-batasan tadi seperti tadi ya, keterbatasan tenaga yang kita miliki, misalnya keterbatasan mesin yang kita, kapasitas mesin yang kita punya ya. Kemudian ada variabel keputusan dan parameter modal. Asumsi-asumsi dasarnya adalah proportionality ya, yang menyatakan bahwa naik turunnya suatu fungsi tujuan ya, dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Jadi ketika kita menaikkan kegiatan produksi, maka laba kita sebagai fungsi tujuan maksimisasi laba kita bisa juga naik. Kemudian ada asumsi kedua yaitu additivity, yang berarti bahwa nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi. Jadi dia dianggap bahwa kenaikan suatu kegiatan ya dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi nilai Z atau tujuan kita yang diperoleh dari kegiatan lain. Tidak ada hubungan sama sekali. Kemudian divisibility, asumsi ketiga, yaitu berarti keluaran yang dihasilkan dari suatu model-model program linear ini bisa jadi berupa bilangan pecahan ya, tidak meski selalu bilangan bulat. Kemudian deterministic atau certainty, berarti bahwa semua parameter yang terdapat pada program linear itu dapat diperkirakan dengan pasti, meskipun dalam kenyataannya itu nggak sama persis. Nah, dengan metode grafik ya, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menggambar. Ya, menggambar sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y. Saya yakin kalian sudah mendapatkan mata kuliah matematika ekonomi, sudah bisa menggambarkan sumbu-sumbu koordinat X dan koordinat Y ya. Kemudian setelah kita gambarkan sumbunya, kita gambarkan garis-garis batasan ya. Nah, sebelum itu kita menyatakan dulu semua fungsi-fungsi tadi ke dalam suatu persamaan. Baru kita dapat menentukan daerah layak di mana semua batasan-batasan itu bisa terpenuhi ya. Kemudian dari setiap gambar tadi ya kita bisa memilih harga yang optimal dari suatu pemecahan persoalan. Jadi dia ada beberapa alternatif dan kita akan memilih alternatif yang paling membuat tujuan kita itu tercapai secara optimal. Kalau untuk maksimisasi artinya laba yang paling tinggi. Kalau minimisasi biaya berarti biaya yang paling sedikit. Nah, contohnya adalah Galiors ya, sebuah perusahaan konveksi memproduksi pakaian wanita berupa gamis dan tunik, di mana keduanya ini pasti melalui proses penjahitan dan finishing. Jadi finishing itu bisa saja pemasangan pernak-pernik ya, entah itu kancing, finishing di bagian renda-renda misalnya dikasih renda dan lain-lain. Kemudian fungsi proses penjahitan ya memiliki 60 jam
kerja. Nah, ini adalah batasan anak-anak bahwa penjahitan itu cuma bisa dilakukan misalnya setiap hari adalah 60 jam, setiap minggu itu 60 jam kerja misalnya. Kemudian fungsi proses finishing dalam 1 minggu bisa 48 jam kerja ya. Kemudian untuk menghasilkan satu gamis dibutuhkan 4 jam 4 jam ya, kemudian 4 jam penjahitan dan 2 jam finishing, sedangkan satu tunik itu membutuhkan masing-masing 2 jam penjahitan dan 4 jam finishing. Kemudian laba untuk setiap gamis adalah 8 $8 ya, tiap gamisnya, tiap buahnya, dan tiap tunik itu adalah 6 dolar per buah. Nah, jadi kita tuh pengen tahu laba berapa sih laba yang kita bisa dapatkan ya. Untuk ketika gamis ini bisa kita dapat tiap unitnya $8, tunik $6, tapi kita nggak tahu nih berapa jumlah gamis dan tunik yang harus diproduksi supaya laba kita ini maksimal. Nah, kita nyatakan dulu dalam suatu tabel untuk semua kegiatan-kegiatan ini ya, dan untuk semua produknya ya kita kelompokkan. Ini di sebelah kiri ada kegiatannya, penjahitan, finishing, di mana gamis butuh 4 jam penjahitan, tunik butuh 2 jam, total jam yang tersedia untuk penjahitan adalah 60 jam. Kemudian finishing itu gamis butuh 2 jam finishing, tunik itu butuh 4 jam finishing, kemudian total jam yang tersedia 48. Kemudian laba untuk tiap unit gamis $8, tunik labanya adalah $6. Nah, jadi anak-anak ya, kita nyatakan dulu suatu produk-produk ini, batasan-batasan ini ke dalam suatu persamaan matematis. Nah, kita notasikan dulu bahwa seandainya kita misalkan gamis itu adalah X, tunik adalah Y, dan Z itu adalah laba dari gamis dan tunik. Nah, jadi ini notasinya boleh dirubah A, B, C, D, E, F. Mana yang menurut kalian mudah untuk mengerjakannya. Nah, kemudian pertama yang kita tentukan itu adalah fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya adalah maksimisasi laba, maksimumkan laba. Z sama dengan berapa tadi gamis laba per unit adalah 8X ditambah tunik adalah $6 per unit ya, 6Y, jadi maksimumkan laba Z sama dengan 8X plus 6Y. Maksimalkan laba jika gamis bisa kita dapat $8 dan tunik $6. Cuma kita nggak tahu berapa jumlahnya ya yang mau diproduksi. Nah, kemudian batasannya tadi adalah ada pada kegiatannya, 2 kegiatan tadi, penjahitan dan finishing, di mana sudah disebutkan tadi bahwa proses penjahitan itu dia total jam tersedianya hanya 60, kemudian batasan proses finishing itu hanya 48. Artinya kita bisa membuat gamis dan tunik ya kombinasinya, tapi total jam yang tersedia adalah kurang dari atau sama dengan 60 untuk penjahitan dan kurang dari atau sama dengan 48 jam untuk finishing. Maka kita dari tabel ini kita bisa buat 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 60, 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 48. Nah, dari semua Z sama dengan 8X plus 6Y, 4X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 60, 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 48. Ini dari garis ini ya, 4X plus 2Y kita buat sama dengan 60, kita nyatakan dalam suatu gambar di sumbu koordinat. Sama juga dengan persamaan 2X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 48 nyatakan dalam suatu koordinat. Nah, ini juga saya yakin sudah diajarkan di matematika ekonomi. Jadi ini akan saya dalam video ini hanya saya akan jelaskan secara singkat, namun kalau di kelas akan saya jelaskan detail. Nah, kemudian kita akan dapat suatu garis-garis yang bertemu ya, ada garis-garis yang bertemu di tengah-tengah ini ya. Kemudian dalam daerah yang diarsir pink itu ya, itu masuk ke dalam daerah layak. Nah, di daerah layak itulah yang nanti di titik-titiknya ini ya, titik-titik pertemuan ini ya, kita akan buat suatu simulasi berapa sih laba yang bisa kita dapatkan. Nah, untuk secara ringkasnya ya, dari constraint tadi, batasan dari penjahitan dan finishing tadi ya, kita bisa melakukan metode eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan titik-titik
titik-titik pertemuan yang ini, yang ada lingkarannya ini ya. Nah, kemudian kita eliminasi dulu, kemudian baru disubstitusi sehingga dapat titik di sumbu X ada 6 ya, dan di sumbu Y ada 12 ya. Nah, kemudian dari kita lihat bahwa dari titik-titik yang bentuknya hampir kayak trapesium itu ya, kita bisa buat, nah ini ya simulasinya. Titik A 0,0, titik E 0,12, titik C 15,0, titik D 12,6. Nah, kita mau cari tadi dengan fungsi tujuannya Z sama dengan 8X plus 6Y. Yang di sumbu sisi kiri, sumbu koordinat X ini itu adalah gamis, yang di Y adalah tunik ya. Jadi 8 titik A 0,0, 8 dikali 0 tambah 6 kali 0. Kemudian titik E 8 dikali 0 ditambah 6 dikali 12. Kemudian titik C 8 dikali 15 ditambah 6 dikali 0. Kemudian titik D 8 dikali 12 ditambah 6 kali 6. Sehingga kita jumlahkan, kita dapat bahwa titik yang menghasilkan laba terbesar itu adalah di 132, atau dengan kombinasi memproduksi gamis sebanyak 12 dan tunik sebanyak 6 buah. Nah, ini ya kalau kita lihat gambarnya dia ada di pertemuan antara garis ini ya. Oke anak-anak ya, selamat memahami materi ini ya. Mohon maafkan atas atas segala kekurangannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.